Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita setelah tidur kita, sehingga kita bisa beraktivitas, diawali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan baca ini kitab prinsip-prinsip dasar keimanan. Masih pembahasan tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Ini poin yang kedua. Qalam alif wa amma iqamus shalah fa huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala fi fi'liha ala wajhil istiqamah wa tamam fi awqatiha wa hayatiha. Di kolom alif ada pun tentang mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bagi banyak nas-nas yang datang yang menyebutkan tentang perintah untuk mendirikan sholat. Jadi tidak hanya sekedar sholat, akan tetapi mendirikan sholat. Qalam alif di sini ini beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadah sholat tersebut ala wajhil istiqomah. Ini dengan istiqomah dan sempurna di dalam waktunya dan juga kaifiyahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Utsaimin tentang mendirikan salat ini. Kita jelaskan tentang salat dulu. Dan insyaallah ini pembahasan agak kita detailkan karena ibadah salat ini adalah ibadah yang paling utama. Paling utama dan termasuk rukun Islam yang utama setelah dua kalimat syahadah. Solat dikatakan dengan solat li'anha silatun bainal abdi wa bainallah, karena solat merupakan silah, penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Sesungguhnya manusia ketika dia berdiri sedang sholat, maka sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan ketika Anda sedang sholat ini, sejatinya Anda sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah Subhanahu wa taala qala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Wa idza qala arrahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi.
Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Rawahu Muslim. Ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dari Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtu shalah, aku bagi salat antara aku dan hambaku dengan dua bagian, dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Ya, salat di sini ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut dengan as-shalah. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba ini sedang membaca ini alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah taala menyautnya dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan apabila seorang hamba tadi membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah taala menyaut dengan mengatakan asna aliyya abdi, hambaku telah menyanjungku. Tatkala seorang hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah menyaut dengan majjadani abdi, Allah mengatakan hambaku telah mengagungkan aku. Jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku, kata Allah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta, apa yang dia minta. Lalu jika seorang hamba ini membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini doanya, maka Allah menjawabnya dengan hadza li abdi, ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Perhatikan, yakni muhawarah atau khiwar, kayak dialog dan percakapannya, dan munajat yang terjadi antara seorang manusia dengan Rabbnya ya, ketika dia sholat. Akan tetapi demikian, tidak sedikit di antara kita di dalam masalah munajat ini itu hatinya berpaling hatinya. Maksudnya ini tidak konsentrasi. Ia sholat bisa jadi yang pikirannya kesana kemari, sementara ia sedang bermunajat dengan zat yang mengetahui apa yang ada di dalam dada, ini Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada karena kejahilan kita dan kelalaian kita. Maka dari sini wajib bagi kita berupaya, sekali lagi wajib bagi kita untuk berupaya. Kita mohon pada Allah, semoga Allah menolong kita untuk itu. Ini untuk supaya ketika kita sholat itu hati kita juga bisa hadir, konsentrasi ketika sholat, hingga kita bisa menunaikan ini kewajiban kita lepas dari kewajiban kita ini sholat, dan juga sholat ini bisa memberikan ini faedah, bermanfaat bagi kita. Karena faedah
yakni akan bisa didapat dari sholat ini ketika sholat ini dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil faksha'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi terkadang realitanya orang ini juga sholat. Sholat ya sholat. Akan tetapi ketika melihat kemungkaran, dia tidak mengingkari kemungkaran. Atau jika juga dia mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf, akan tetapi ia tidak tergerak untuk melakukan hal itu, maka hal ini karena mungkin sholat yang dilakukan ini nakisah, ini ada kurang. Maka sholat ini merupakan sekali lagi rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat ini kepada nabinya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini biduni wasithah, langsung dari Allah. Ini tanpa perantara, langsung dari Allah kepada Rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini kepada Rasul, ini di tempat yang paling tinggi yang digapai oleh manusia. Demikian juga di malam yang paling mulia, yakni ketika ini malam dimi'rajkannya, diangkat ke atas. Jadi Rasulullah SAW dimi'rajkan ke atas. Demikian juga pada asalnya, yakni salat ini difardukan berapa? Yakni khamsina salat. Jadi enggak hanya 5 kali, ini 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka ini menunjukkan keutamaan yakni ibadah salat ini. Maka di sini ada maziyah, beberapa hal utamaannya. Yang pertama, yakni bahwasanya wajibnya sholat tidak seperti kewajiban zakat dan juga puasa serta haji. Bahkan sekali lagi, kewajiban sholat ini diwajibkan secara langsung dari Allah Ta'ala kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, dari sisi tempat diwajibkannya sholat ini fi'ala makan, di tempat yang paling tinggi. Dan diwajibkan kepada Nabi SAW wa huwa fil ard, dan Rasul ini berada di di bumi. Yang ketiga, dari sisi waktu diwajibkannya sholat fi asrafi lailah, di malam yang mulia. Yani kanat li Rasulillah SAW wa hiya lailatul mi'raj, pada saat di mi'rajkan ke atas ke Sidratul Muntaha. Yang keempat, dari sisi jumlah, maka sholat tidak hanya diwajibkan sekali aja, bahkan pada asalnya 50 kali, sehingga akhirnya menjadi 5 kali, yang itu nilainya 50 kali. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini cinta terhadap sholat, sehingga ketika seorang hamba menjaga sholat ini, Allah mencintai orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dari hambanya ketika hamba tersebut masghulan biha. Ini maksudnya disibukkan dengan ibadah sholat tersebut. Kemudian perhatikan, hendaknya kita mentadaburi dan menghayati ketika masa sholat ini. Kalau seandainya manusia ini
diberi kesempatan untuk bermunajat, untuk berhadapan, untuk berbicara. Mungkin ini dengan orang yang paling misalkan nomor 1, misalkan raja atau presiden atau semisalnya, diberi kemuliaan semacam itu. Misalkan dalam sehari ini bisa 5 kali ketemu atau berbicara, kira-kira senang enggak dengan semacam itu? Mungkin kepingin betah, kepingin berlama-lama begitu kan. Nah, dianggap suatu kemuliaan. Nah, ini ketika kita sholat, tadi disebutkan bahwasanya ketika sholat Anda sedang bermunajat dengan zat yang maha tinggi, maha agung, zat yang menciptakan kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Maka mengapa kita kok tidak senang misalkan, atau ingin segera pergi, sholatnya cepat-cepat segera pergi. Nah, ini hendaknya menjadikan kita termotivasi, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa menekan sholat, makin menambah semangat kita. Di samping setelah menjaga sholat 5 waktu, kemudian ini juga motivasi untuk menambah dengan ibadah-ibadah sholat nafilah, imma qabliyah atau ba'diyah, dan juga dengan ibadah-ibadah sholat yang lainnya. Karena ini kemuliaan seorang hamba ketika menunaikan sholat, ada khiwar tadi, bermunajat dengan Allah. Apalagi nanti di saat posisi sujud, ini ada posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, itu posisi sujud. Dan tentu posisi sujud ini maksudnya adalah sujud ketika sholat, bukan tiba-tiba sujud. Maka ini jadikan motivasi kita untuk memperhatikan ibadah sholat kita. Kemudian perhatikan bahwasanya yang dimaksud dengan mendirikan sholat, yaitu menunaikan sholat ini dengan sempurna, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya, termasuk wajibatuha, hal yang wajib ditunaikannya di dalam sholat. Jadi nggak asal sekedar sholat saja. Maka hendaknya orang yang ingin mendirikan sholat menjadikan orang yang mendirikan sholat, maka dia hendaknya menunaikan sholat dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ditunaikan dengan sempurna. Di antara syarat sholat atau syarat sahnya sholat apa? Tulab apa? Yang pertama, termasuk dukhulul waqt, yaitu waktu. Artinya sholat ketika dilakukan di luar waktunya, belum waktunya, boleh enggak? Tidak boleh. Qala syekhuna wa min ahami syurutiha, di antara syarat yang penting adalah waktu. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ini diwajibkan bagi kaum mukminin, orang-orang yang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Waktunya telah ditentukan. Maka waktu-waktu sholat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktunya ya 5 kali waktu itu. Kecuali orang yang ada udzur, maka di sana ada pilih di jamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Nah, kemudian perhatikan di sini tentang sekilas tentang waktu sholat. Yang pertama adalah waktu fajar, yaitu min tulil fajar tsani, yaitu sejak terbitnya fajar yang kedua. Ya, ini
al-bayad al-mu'tarid fil ufuq, yaitu maksudnya putih yang di ufuk timur yang melintang sampai terbitnya matahari. Ini waktu subuh, waktu subuh. Dan alhamdulillah ya, memang waktu subuh ini disebutkan jadwal kadang ini lebih maju. Belum waktunya maksudnya sudah di jadwal semacam itu, maka dianjurkan kita untuk ketika subuh khususnya tidak langsung habis adzan langsung sholat. Ketika adzan mengikuti waktu jadwal yang ada. Alhamdulillah di sini ini biasa jedanya agak panjang. Kenapa? Supaya sudah yakin kalau pas kita sholat itu sudah masuk waktu subuh. Ya, kita tidak mengatakan ketika orang habis azan kemudian 10 menit atau 5 menit kemudian sholat kemudian tidak sah sholatnya, tidak mengatakan demikian. Akan tapi untuk kita yang kita amalkan dan kita lakukan ya, termasuk semacam itu, jadi ada jeda antara habis azan subuh ke sholat. Ya, termasuk di sini kalau nggak salah sekitar 25 atau 30 menit mungkin. Jadi ini lebih kita pasti ketika sholat sudah masuk waktu tersebut. Maka hendaknya kita perhatikan. Jadi misalkan orang sholat kemudian belum masuk waktu sudah takbir. Begitu habis takbir baca mungkin iftitah baru kemudian masuk waktu. Gimana sholatnya? Sholatnya? Iya, sholat yang dia lakukan tidak, misalkan sholat subuh atau sholat zuhur misalkan belum masuk waktu udah takbir di ihram dia. Baru setelah itu ternyata baru masuk waktu. Maka sholatnya ketika itu ya tidak sah dari sisi sebagai sholat misalkan subuh atau zuhurnya. Akan tetapi ya sholat bagaimana sholat berarti bukan sholat wajib yang bisa mengukurkan kewajibannya, maka sholat wajibnya harus diulang. Kemudian waktu zuhur, ini jelas waktu zuhur ini dimulai sejak min zawalis samas ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislah, mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sepanjang bendanya. Pada asalnya semacam itu. Ini yaitu selain faiz zawal. Faiz zawal ini maksudnya matahari itu terkadang ini pada bulan-bulan tertentu tidak tepat di atas kepala kita. Akan tetapi terkadang di sebelah mana? Keadaan matahari itu tepat di atas kita, itu masih ada bayang-bayang. Harusnya sudah nggak ada bayang-bayang, harusnya titik aja. Tapi masih ada bayang-bayang kan terkadang. Di sebelah mana? Karena matahari terkadang ada di sebelah timur, tapi timurnya sebelah utara atau selatan. Paham ya? Paham nih? Seandainya sebelah agak misalkan utara, timur tapi sebelah utara. Begitu di atas, ini nanti posisinya seharusnya di tepat di atas kepala, dia akan agak sebelah utara misalkan. Sehingga mesti ada bayang-bayang di mana? Kalau kita ada benda begini, matahari di sini, bayang-bayangnya di sebelah mana? Oke lah, kalau sekarang ini di sebelah misalkan di selatan misalkan. Bayang-bayangnya di mana? Di sini kan? Paham maksudnya? Mesti terbentuk bayang-bayang kan? Harusnya kan nggak ada bayang-bayang itu kalau tepat di atas kepala. Tapi karena dia agak ke sini, nah ini sisa nih. Jadi ini faiz zawal namanya. Jadi kalau benda itu 1 meter misalkan, 1 meter, maka ketika benda itu 1 meter harusnya titik. Ketika itu titik, kemudian ada karena matahari posisinya tidak tepat di atas kepala, maka ini ada muncul bayang-bayang. Seberapa itu? Berapa senti misalkan. Nah ini nanti jadi bayang-bayang itu dikurangi ini. Nah, jadi ini faiz zawal, selain faiz zawal.
Jadi sudah ada bayangan misalkan benda itu 1 meter, sisanya misalkan 10 cm, maka ketika benda itu sudah ya ini panjangnya 1 meter 10 cm baru berarti sama dengan bendanya. Kalau masih 1 meter berarti kurang 10 cm, kan 10 cm-nya ini adalah tadi apa? Bentukan bayang-bayang karena matahari tidak tepat di atas kepala. Baik. Kemudian waktu asar sampai kapan ini waktu zuhur? Ini ketika masuk waktu asar. Waktu asar ini ketika bayang-bayang benda lebih dari bendanya. Kemudian sampai pada asalnya waktu wajib sampai matahari menguning. Dan waktu darurat sampai sebelum terbenam. Maka perhatikan ketika di dalam sholat kita itu dianjurkan untuk menunaikan waktu sholat itu, menunaikan sholat itu di awal waktunya, di awal waktunya. Nah, alhamdulillah kalau di tempat kita di sekitar sini ya, bagi di Balikpapan di kota gitu, biasanya di masjid-masjid pokoknya masuk awal waktu sudah pada azan. Ada kadang-kadang beberapa tempat, terutama kalau misalkan tempat-tempat yang agak di kampung atau beberapa tempat di kampung desa. Di sini misalkan zuhur itu kan waktunya jam berapa zuhur? Ya berbeda-beda ya kan. Kenapa kok waktunya? Oh, sekarang waktunya maju ya. Kadang-kadang sekarang subuh waktunya jam berapa subuh? Oh, sekarang subuh waktunya jam katakanlah jam 5.37 misalkan. Biasanya jam 5 kurang 5 menit berarti maju ya sekarang. Waktunya tambah malam apa enggak? Loh, waktunya tambah malam apa enggak? Biasanya misalkan waktunya jam 5 kurang 5 menit. Kemudian bulan-bulan tertentu sampai jam 5.40 misalkan. Jam 4.40. Jam 5 kurang 20 misalkan. Sekarang kan jam 5 kurang tuh. Nah, ini waktunya berarti maju lebih malam apa enggak? Paham enggak ini maksudnya ini? Waktunya lebih malam enggak? Siapa sih iya tadi? Ayo. Paham maksudnya? Ini karena pada asalnya waktu sholat itu berkaitan ditentukan dengan apa? Matahari. Misalkan sekarang jam zuhur. Zuhur misalkan jam 12 misalkan. Jam 12. Biasanya jam 12, kadang jam 12.20 pernah kan? 12.20. Nah, ketika dari suatu ketika jam 12.20 suatu ketika waktunya itu jam 12. Ini berarti waktu sholatnya maju apa maksudnya lebih pagi apa tidak? Sama, paham maksudnya? Maksud saya paham, sama. Kan ukurannya matahari. Karena terbitnya lebih. Jadi waktu tergelincirnya itu kadang-kadang jam 12.20. Kemudian suatu ketika jam 12 sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu. Ya sama saja, tapi jamnya memang berbeda. Kenapa? Karena terbitnya lebih. Tadi itu jamnya semacam itu maju. Nah, waktunya tidak lebih. Ini kok sudah zuhur sih? Biasanya kan belum. Artinya di beberapa tempat kadang di sini zuhurnya itu jam 1 misalkan. Di sini zuhurnya jam 12:30. Sehingga kalau belum jam 12:30 enggak azan. Padahal kaitannya waktu sholat itu berkaitan dengan apa? Terbitnya matahari, berkaitan dengan matahari yang dipakai. Nah, jadi kalau nggak biasa memang kadang-kadang misalkan di Jawa misalkan itu kadang jam mungkin setengah 12 atau jam setengah 12 kurang waktu sana sudah zuhur. Tapi biasanya jam misalkan jam 12 atau jam 12:04, sehingga ketika orang mau adzan jam pas di awal waktu itu seakan-akan kok sudah adzan, seakan-akan mendahului. Padahal waktu sholat harusnya memang demikian, disesuaikan dengan waktunya dan keadaannya, karena ukurannya adalah matahari. Ya, alhamdulillah di sini sangat alhamdulillah bisa menunaikan sholat itu di awal waktu. Dan semua masjid-masjid saya lihat begitu. Ini nikmat sekali. Sebab terkadang terutama waktu zuhur atau waktu asar kita mencari azan itu kadang-kadang
Ini di kampung ya, kadang-kadang tidak semua kampung, beberapa tempat kadang-kadang susah, kan tidak biasa. Katanya mereka masih ke ladang atau ke sawah sehingga menanti baru jam 4:30 atau jam 4 baru azan. Maka ini tentang berkaitan dengan waktu sholat. Jadi ukurannya adalah karena matahari tadi. Waktu maghrib, yaitu min ghurubi syams, oleh terbenamnya matahari sampai hilangnya merah. Kemudian waktu isya, jadi mulai keluarnya waktu maghrib sampai muntasifil lail, sampai tengah malam. Nah, jadi ini sekilas berkaitan dengan waktu sholat. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita kan nggak selalu bisa memantau langsung dengan matahari, lihat bayang-bayang, apalagi kondisi misalkan hujan, mendung, maka ada takwim, yaitu jadwal. Dan sebagaimana ya sekarang banyak kayak di masjid-masjid ada semacam itu, maka ini memudahkan kita sehingga tidak ada alasan lagi sholatnya sampai kemudian telat, sampai di luar waktu. Sudah waktu sholat masih nyantai aja, apalagi masing-masing juga sekarang ada jam. Maka ini sekali lagi menjadikan hujah, jangan sampai orang itu kemudian teledor di dalam mengerjakan ibadah sholatnya. Kemudian sekali lagi ditegaskan di sini, ketahuilah bahwa saya sholat yang dilakukan sebelum masuk waktu, maka ini la tuqbalu, yang tidak diterima. Hatta walaupun dia itu seorang sholat itu bertakbir dengan takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram baru masuk waktunya. Setelah takbiratul ihram baru masuk waktu, maka ini la tuqbalu, sholatnya tidak diterima. Maksudnya tidak diterima sebagai atau dianggap sebagai sholat wajib. Ini maksudnya, karena sesuatu yang telah ditentukan waktunya ini tidak akan sah sebelum ditunaikan, sebelum waktunya tiba. Digambarkan misalkan orang berpuasa Ramadan, sebelum masuk Ramadan 1 hari atau 2 hari, 1 hari sebelum masuk Ramadan, tentu ini tidak sah puasa sebagai puasa Ramadan. Sebagaimana sholat tadi, maka ya sholatnya dianggap sholat sunnah. Nah, sekarang begini, kalau itu dilakukan karena jahil itu tidak tahu, karena tidak tahu kalau belum masuk waktu, maka sholat yang dilakukan menjadi sholat nafilah saja, dan wajib bagi dia untuk mengulangi sholat wajibnya. Paham maksudnya? Ya, sholat berarti tadi dianggap sholat, kamu sholat tadi belum masuk waktu, baru misalkan setelah baca Al-Fatihah misalkan, atau setelah tadi takbiratul ihram atau setelah baca iftitah baru masuk waktu, baru azan, baru masuk waktu, maka ini dianggap sholatnya yang dilakukan dianggap sholat apa? Sunnah. Sekarang sholat isya misalkan, kan sholat isya, dan ini pernah terjadi. Ini gimana ini? Sholat isya yang lain ini belum azan, ini sudah Allahu Akbar sebuah tempat ini. Kadang-kadang kan begitu ya, nggak ada waktu sholat. Akhirnya apa? Akhirnya saat ini terjadi demikian, bagaimana? Misalkan terjadi orang itu sholat ternyata belum masuk waktu, ya dianggap sholat sunnah, dan nanti sholat yang wajibnya tetap dikerjakan lagi, diulang. Ini kan pentingnya masalah sholat ini. Maka orang yang mengerjakan sholat setelah waktunya, ini kalau sebelum waktunya ya, sebelum masuk waktu. Sekarang kalau mengerjakan sholat sudah habis waktunya sudah habis, baru dia mengerjakan sholat itu, maka ini ada 2 keadaan, yaitu mungkin disebabkan karena jahil, karena tidak tahu, atau karena lupa, atau karena ketiduran. Maka ini sholatnya tetap boleh. Jadi boleh.
Misalkan Anda orang ketiduran sampai jam 6 atau jam setengah 7 baru bangun. Saat subuh, enggak sholat subuh. Bangun-bangun sudah setengah 7. Sholat enggak dia? Harus sholat. Harus sholat. Kalau ada orang mengatakan kamu enggak usah sholat, waktunya habis, waktu subuh sudah habis, percuma, maka ini salah. Harus sholat. Harus sholat karena dia ketiduran. Dia ketiduran. Atau juga misalkan dia misalkan lupa. Kalau lupa, misalkan dia sibuk. Karena sibuknya kemudian dia lupa. Sampai belum sholat, sampai waktu sholat sudah keluar. Maka kapan dia mengerjakan sholat? Ketika ingat, walaupun waktunya sudah habis. Sudah habis. Misalkan asik sholat, misalkan mengerjakan pekerjaan dikira sudah sholat pada belum sholat zuhur sampai masuk waktu asar, maka mengerjakannya di saat dia ingat. Di saat dia ingat. Perhatikan sabda Rasulullah, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik. Barang siapa yang tertidur dari sholat, maksudnya sehingga tidak mengerjakan sholat tertidur atau dia lupa, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu idza dzakaraha. Apabila dia ingat, apabila dia ingat atau termasuk ketika tidur, ketika bangun. Tidak ada kafarah kecuali hal itu. Kemudian keadaan kedua, orang mengerjakan sholat di luar waktunya, setelah waktunya lewat. Apabila dia mengakhirkan sholat sengaja tanpa uzur dia kerjakan di luar waktunya, maka para ulama sepakat bahwasanya ini orang ini dosa, berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama mengatakan nau yakfur bidzalika kufran mukhrijan anil millah, yakni kufur yang bisa mengeluarkan dari millah agama. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah dari hal semacam itu. Jadi orang semacam ini tidak boleh, dosa. Jadi sudah bangun, misalkan bangun sudah jam 4:30 sudah bangun. Nanti aktivitas ini atau itu sengaja nanti aja sholat. Sampai sudah terbit matahari misalkan. Sampai akhirnya belum sholat sampai matahari sudah terbit. Maka bagaimana ini? Tidak boleh semacam ini. Maka perhatikan tentang masalah sholat. Tapi alhamdulillah di sini kita tinggal di ma'had, kemudian dekat masjid, maka segera ketika dikumandangkan azan, maka segera menuju tempat di mana dikumandangkan azan tersebut. Kemudian yang berikutnya, asartu sani, syarat kedua dari mendirikan sholat apa? Ini toharoh, yaitu bersuci. Maka tidaklah diterima sholat seseorang tanpa bersuci, tanpa wudu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Tidaklah diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia batal hingga dia berwudu. Nah, ini tentunya berkaitan dengan iman. Maksudnya, misalkan orang dari cepat-cepat, ya, misalkan orang yang nanti kalau nggak sholat hukum, misalkan orang santri misalkan, nah ketinggalan sholat awas nanti ada hukuman. Karena takut dihukum, bangun tidur langsung sholat aja lah, nggak usah wudhu, kan nggak ada yang tahu kok. Yang penting nggak dihukum, misalkan, paham? Nggak boleh, nggak ada orang tahu kalau Anda belum wudhu, Allah tahu. Maka ini tidaklah diterima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, apabila dia batal hingga dia berwudu. Maka seorang harus menunaikan toharoh, bersuci, berwudu, ini sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi kalau dia bersucinya memang hadas kecil, ya misalkan habis
wudu kemudian buang air kecil, buang angin, tidur yang sampai terlelap, maka ya dia wudu, harus berwudu. Kadang-kadang ada yang begini, loh, sudah wudu, saya nggak batal kok. Sudah wudu, saya nggak batal. Nah, permasalahan tadi sudah wudu apa belum? Asalnya nggak wudu, kemudian sudah jeda waktu lama nggak wudu, sudah wudu, saya tidak batal. Tidak batal, tapi asalnya wudu apa enggak? Nah, jadi kalau asalnya belum wudu, dia tetap tidak punya wudu, tidak punya wudu. Kemudian juga, misalkan orang itu sudah wudu, yakin sudah wudu. Misalkan habis sholat zuhur sampai asar, misalkan dia nggak tidur, nggak, pokoknya habis tadi sudah yakin sudah wudu. Kemudian ketika mau sholat lagi, dia harus wudu apa tidak? Dari zuhur ke asar misalkan, boleh nggak dia langsung sholat? Boleh nggak? Pernah Anda begitu? Ya boleh selama dia yakin dia tidak batal. Yakinnya sudah wudu dan ragunya sebelum yang diragukan ada batalnya. Aku tadi sudah batal belum ya? Sudah batal belum ya? Tapi yakin saya tadi sudah wudu, tapi saya batal apa enggak ya? Maka dianggap belum batal. Kalau dibalik, tadi saya yakin saya itu misalkan dari belakang, kemudian tadi yakin belum wudu, kemudian yakin ya habis buang hajat, yakin, tapi dia ragu apakah tadi dia sudah wudu apa belum, langsung sholat atau bagaimana? Aku tadi sudah wudu apa belum ya? Kayak sudah, tapi kayaknya belum, ragu, maka harus wudu, karena yang diyakini adalah belumnya, yang diragukan adalah wudunya. Ini perhatikan. Kemudian sekali lagi berkaitan dengan ini, maka toharoh ini harus diperhatikan. Bagaimana orang sholatnya akan bisa sempurna ketika wudunya tidak sempurna? Jangan sampai terjadi. Bagaimana terjadi di masa lalu, masa dulu, yaitu ada orang sholat tetapi bagian tumitnya ini ada yang belum terbasuh air wudu, maka harus diulang. Wudu cepat-cepat. Ternyata bagian tumit ini masih belang. Belang itu maksudnya karena nggak kena air wudu. Gimana terus sholatnya? Ya wudu lagi, kemudian wudu dengan sempurna dan ulang sholatnya. Ini semua adalah karena pentingnya masalah sholat. Tidak boleh dibuat sembarangan. Nah, sholat. Jadi harus menyempurnakan wudunya. Harus menyempurnakan wudunya. Jadi semuanya insya Allah sudah tahu tentang tata cara wudu. Jadi bismillah, pertama bismillah, kemudian basuh sambil kedua tangan dibasuh, dilakukan 3 kali, kemudian ambil air, masukkan ke kumur ya, kemudian masukkan ke hidung, kalau bisa sekali ambil untuk kumur dan masukkan ke hidung, dikeluarkan 3 kali, 1, 2, 3, ambil air lagi, kemudian diratakan di wajah, 1, ambil air lagi, 2, kemudian ambil air lagi, 3, diratakan, kemudian ambil air lagi untuk basuh tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Ingat, tidak dari sini, tapi dari sini sampai siku. Ambil air, dikatakan ini betul-betul ini. Nah, semacam ini kalau misalkan bajunya begini, susah ini misalkan, udah segini aja lah. Bahaya nih. Kan ada itu kadang-kadang baju model-model yang ngepres itu, udah harus dilepas. Jadi sampai sini harus, sini sampai siku, basah 3 kali. 1, ambil air lagi, 2, 3. Ambil lagi, kiri juga demikian. Ini betul-betul diratakan. 1, 2, 3. Kemudian ambil air lagi, ditemukan, kemudian diusapkan ke bagian kepala begini. Dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Jadi telunjuk langsung ke telinga begini. Nah, sekali. Kemudian basuh kaki hingga mata kaki.
Jadi di atas mata kaki sedikit lah. Yakinkan ini harus dibasuh, tidak hanya sekedar digerojok sama air dari keran. Sebab terkadang kalau hanya begitu, ini bagian tumit yang di belakang mata kaki itu terkadang tidak terkena air, maka ini basuh. Bisa diselai jari kelingking dari kanan ke kiri. Kemudian juga demikian juga kaki kiri, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Selesai wudu. Maka ini kita sampai di sini dulu. Ini mudah-mudahan ini jadi faedah pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya. Masih berkaitan dengan masalah mendirikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.